Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Zahra. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi dan edukasi mengenai tentang kesadaran hukum dalam pengelolaan lingkungan. Baik, di sini saya sudah bersama beberapa masyarakat yang berada di sekitar perumahan yang akan saya analisis. Kesadaran hukum adalah pemahaman hukum yang merupakan sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan lain perkataan, pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Kesadaran hukum juga merupakan sikap hukum di mana seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan masyarakat terhadap hukum yang sesuai nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya. Kesadaran hukum di masyarakat menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum diketahui, dimengerti, ditaati, dan dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah daripada apabila mereka memahaminya dan seterusnya. Kesadaran hukum lingkungan, baik itu pelestarian maupun pengelolaannya, pada hakikatnya manusia harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi, karena manusia memiliki hubungan sosiologis maupun biologis secara langsung dengan lingkungan hidup, di mana dia berada sejak dia lahir sampai meninggal dunia. Namun, kesadaran hukum masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya strategis untuk menumbuhkan kesadaran hukum tersebut, baik dari sisi mental manusianya maupun dari segi kebijakannya. Manusia baik kedudukannya sebagai anggota masyarakat, sebagai pelaku usaha, sebagai aparat penegak hukum, maupun sebagai pembuat atau pengambil kebijakan, harus memiliki kesadaran hukum lingkungan meskipun secara bertahap dari sekedar mengetahui sampai dengan mentaati dan menghargai berbagai peraturan hukum lingkungan yang ada. Proses menumbuhkan kesadaran hukum lingkungan di atas jangan sampai terjebak dengan kata lingkungan saja, sehingga hanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup atau UU PLH saja yang dipahami masyarakat, tetapi juga ada UU yang lain yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Seperti contohnya yaitu Undang-Undang tentang Perikanan, Benda Cagar Budaya, Pertambangan, perindustrian, konversi sumber daya alam hayati, dan ekosistemnya dalam pelayaran. Karena lingkungan hidup itu meliputi tanah, air, udara, ruang angkasa, termasuk manusia dan perilakunya. Adapun upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam pelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, meningkatkan program sosialisasi dari tingkat pusat sampai ke desa-desa, khususnya berkaitan dengan hak dan kewajiban serta berbagai permasalahan real yang dihadapi oleh masyarakat, seperti prosedur AMDAL, perizinan, dan dampak positif dan negatif apabila prosedur tersebut tidak dilakukan. Yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran hukum atau mental dari semua pihak. Yang ketiga, menindak tegas oknum pemerintahan atau aparat yang menyalahgunakan wewenangnya dan menindak tegas pelaku perusakan atau pencemaran lingkungan tanpa tebang pilih sehingga masyarakat percaya dengan upaya penegakan hukum lingkungan. Yang keempat yaitu memangkas proses birokrasi yang panjang dan berbelit-belit. Yang kelima, semakin meningkatkan kualitas dalam pemberian penghargaan di bidang lingkungan, khususnya kriteria penilaian dengan pemasukan kriteria pembangunan berwawasan, khususnya kriteria
yang baik di tingkat nasional maupun di daerah-daerah. Yang terakhir yaitu keenam, menghindari penggunaan sarana hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan yang masih dapat menggunakan sarana hukum lain yang lebih efektif. Tumbuhnya kesadaran hukum lingkungan diharapkan dapat mendukung terwujudnya slogan pembangunan berwawasan lingkungan menjadi kenyataan dan tidak hanya sekedar menjadikan sebagai visi dan misi pembangunan saja. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.